teman-teman, selamat datang di video pembelajaran ini. Nama saya Ferry Nurkolis dan saya sangat senang bisa berbagi pengetahuan dengan kalian hari ini. Apakah kalian siap untuk belajar sesuatu yang seru? Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering kita temui di dunia teknologi, yaitu algoritma. Mungkin beberapa kali kalian sudah pernah mendengar kata algoritma sebelumnya. Tapi apa sih sebenarnya algoritma itu? Bagaimana cara kerja algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Dan mengapa kita perlu mempelajarinya? Tenang, dalam video ini saya akan menjelaskan semuanya dengan cara yang mudah dipahami dan menyenangkan. Jadi, pastikan kalian tetap ikut karena setelah video ini kalian akan paham betul bagaimana algoritma bisa membuat segalanya menjadi lebih efisien dan terstruktur. Siap belajar? Yuk kita mulai! Tujuan pembelajaran kita ada 3 poin, yaitu yang pertama, menjelaskan algoritma pemrograman dan cara-cara penulisannya dengan baik. Yang kedua, membuat algoritma pemrograman dalam bentuk bahasa natural dengan tepat. Yang ketiga, menggambarkan algoritma pemrograman dalam bentuk flowchart dengan tepat. Pada pembelajaran kali ini, kita membahas tentang algoritma dan pemrograman, yaitu yang kita bahas pertama adalah pengertian dari algoritma dan juga flowchart atau diagram alir. Pengertian algoritma. Algoritma pemrograman adalah serangkaian langkah atau instruksi yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Algoritma ini dirancang secara logis dan sistematis dengan tujuan agar mudah diikuti dan diimplementasikan oleh komputer atau sistem pemrosesan data lainnya. Dengan kata lain, algoritma pemrograman adalah dasar logika dalam menciptakan suatu program pada komputer agar bisa berjalan sesuai dengan perintah. Algoritma pemrograman digunakan dalam berbagai bidang, termasuk komputasi, matematika, dan ilmu data, untuk memecahkan masalah yang bervariasi, dari sederhana hingga kompleks. Algoritma lahir dari suatu proses berpikir komputasional oleh seorang untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang diberikan. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan keahlian yang kalian perlukan untuk dapat membuat algoritma, program, atau suatu karya informatika yang dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada fungsi algoritma. Fungsi utama dari algoritma pemrograman adalah membantu programmer untuk merancang dan menulis kode yang efektif, efisien, dan mudah dipahami. Namun lebih dari itu, ada pun beberapa fungsi lainnya dari algoritma pemrograman. Yang pertama, menyelesaikan permasalahan yang rumit dalam program dan meminimalisir kesalahan pada perhitungan matematis tingkat tinggi. Yang kedua, ada mampu menyederhanakan program yang lebih besar menjadi program yang sederhana, sehingga menggunanya lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, dapat digunakan secara berulang. Kita tidak perlu repot menuliskan lagi program yang sama, sehingga memudahkan kita dalam pembuatan program. Selanjutnya adalah pengertian flowchart atau diagram alir. Pengertian dari flowchart itu sendiri adalah bagian yang menampilkan langkah-langkah atau keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari suatu proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan diagram alir, proses dari suatu program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman yang merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Fungsi flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Adapun simbol flowchart, pada dasarnya simbol-simbol dalam flowchart memiliki arti yang berbeda-beda. Berikut ini adalah simbol-simbol yang sering digunakan dalam proses pembuatan flowchart.
Mari kita bahas sama-sama contoh flowchart. Pembahasannya, pertama menginput data yang berupa nilai-nilai dari bilangan bulat. Kemudian nilai yang dimasukkan diproses dengan cara dibagi dengan angka 2. Jika sisa bagi sama dengan 0, berarti bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap. Jika sisa bagi tidak sama dengan 0, berarti bilangan yang dimasukkan adalah bilangan ganjil. Selesai. Nah, itu merupakan contoh dari flowchart. Wah, kalian luar biasa, kita sudah sampai di akhir video. Dan saya harap kalian sekarang sudah lebih paham tentang apa itu algoritma, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa itu sangat penting. Algoritma sebenarnya ada di banyak aspek dalam kehidupan kita, dari aplikasi di ponsel hingga cara kita menyelesaikan masalah sehari-hari. Jangan lupa untuk terus berlatih dan eksplorasi lebih jauh tentang topik ini. Semakin banyak kalian berlatih, semakin mudah kalian memahami cara kerja algoritma dalam menyelesaikan berbagai masalah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajar dan terus berkembang.